Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mohon maaf, mungkin lama sekali saya tidak posting videonya atau upload videonya. Ya maklumlah, karena ada sedikit kesibukan. Jadi saya tidak bisa posting video-video saya. Dan alhamdulillah pada saat ini saya bisa posting video saya ini lumayan tengah malam, agar suasana hening, sepi, jadi enak didengarnya. Oke, bagaimana kalian semua? Sehat walafiat. Mudah-mudahan kalian semua pada sehat walafiat, tidak ada kekurangan apapun ya. Tapi jangan lupa, sebelum saya lanjutkan kepada pembahasan kita pada saat ini, saya mohon subscribe-nya, kemudian tekan tombol lonceng dan tekan tanda like-nya ya, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat bagi kalian semua. Oke, karena suasana masih Hari Raya Idul Fitri, tidak ada salahnya kalau saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada kalian semua, dan mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan-kesalahan selama saya membuat atau memposting video-video. Barangkali ada kata-kata yang terpleset sehingga hati kalian semua merasa terganggu dengan ucapan-ucapan yang saya buat ini. Dan alhamdulillah, insya Allah semua kesalahan kita semua, mudah-mudahan Allah membukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya untuk kita semua. Amin. Baiklah, karena suasana Idul Fitri ini, jadi saya akan bahas dua materi. Saya akan bahas dua materi, yakni tentang saum dan Idul Fitri ini. Nah, di sini saya akan bawakan judul Saum tidak sama dengan puasa, dan Idul Fitri tidak sama dengan Lebaran. Oke, karena pembahasan kita hari ini tentang saum dan Idul Fitri, kalau seandainya ada bahan komentar, silahkan kalian semua berkomentar, dan insya Allah komentar-komentar kalian semua akan saya jawab lewat postingan video-video selanjutnya. Mungkin kalian sudah tidak sabar, kenapa sih saya membuat
judul saum tidak sama dengan puasa. Dan Idul Fitri tidak sama dengan Lebaran. Kenapa saum tidak sama dengan puasa? Kalau kita lihat secara objektif, maka saum itu tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ya, atau 185, yang bunyinya demikian. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini jelas. Ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan untuk orang-orang yang beriman. Panggilan untuk orang-orang yang berpandangan dan bersikap hidup menurut ajaran Allah yang disebut mukmin. Panggilan bagi mukmin. Kutiba alaikumus syiyam, telah ditetapkan bagi kalian semua saum sebagai satu pembinaan hidup untuk hidup sabar, hidup teguh bertahan menurut ajaran Allah. Kama kutiba, seperti halnya telah ditetapkannya saum ini alal ladzina min qablikum, atas kaum yang sebelumnya. La'allakum tattaqun. Untuk apa? Agar kalian semua hidup patuh menurut apa yang Allah perintahkan. Nah, bagaimana pelaksanaan saum menurut Quran? Pelaksanaan saum menurut Quran itu ada pada sunnah Rasul. Jadi Rasul melaksanakan saum yaitu menahan diri dari makan dan minum, dimulai sejak azan subuh sampai dengan datangnya waktu maghrib. Jadi sepanjang azan subuh sampai dengan azan maghrib, kita sebagai mukmin tidak boleh melakukan makan dan minum. Nah, ini semua bahan latihan untuk kita semua. Bukan sekedar menahan makan dan minum saja. Nah, ini merupakan satu ungkapan bahwa kita juga harus menahan hawa nafsu kita. Menahan hawa nafsu yang ya jahat,
ya. Karena innan nafsa la'ammaratun bisu. Setiap hawa nafsu itu mengarah kepada kejahatan. Nah, jadi menahan lapar dan haus ini bukan sekedar makanan dan minuman saja. Jadi juga kita ini harus menahan hawa nafsu. Nah, ini saum yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa tujuannya? Bukan untuk mencari pahala, ya. Tapi tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Supaya kalian itu hidup patuh menurut ketentuan Allah. Menurut ilmu Allah. Menurut ajaran Allah. Oleh karena itu, bahwa saum itu merupakan satu pembinaan. Pembinaan diri untuk melakukan hidup sabar. Hidup teguh bertahan menurut ajaran Allah. Nah, kenapa saum ini dikatakan pembinaan? Ya, karena berdasarkan hadis, Bunyal Islamu ala khamsin binaan. Syahadatun la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamus salat wa ita'uz zakat was saum wal hajj. Nah, itu. Ya. Jadi saum itu salah satu pembinaan diri bagi muslim, bagi mukmin. Nah, jelas berbeda dengan apa yang dikatakan dengan puasa. Kalau puasa itu, ini berasal dari bahasa Sangsakerta yang adanya di salah satu kitab yang dianut oleh agama Hindu. Asal katanya upawasa. Nah, upawasa ini oleh mereka diartikan penyiksaan diri. Penyiksaan diri untuk menempuh alam surgawi di sana nanti. Ini kata penganut agama Hindu. Jadi mereka puasa itu menahan lapar dan menahan haus itu semata-mata sebagai penyiksaan diri untuk menempuh alam surgawi nanti. Nah, jadi jelaslah perbedaannya, ya. Kalau puasa ini adanya di kitab orang-orang yang menganut agama Hindu, sedangkan saum ini adanya di Quran, ya, sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk hidup yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
Nah, jelas berbeda antara saum dan puasa. Kalau orang berkata, sama saja, itu kan bahasanya saja yang berbeda, bukan semata-mata bahasa ya. Fungsinya pun sangat berbeda. Ya. Kalau saum yang dilakukan oleh umat Islam merupakan satu pembinaan diri untuk melaksanakan hidup sabar. Tapi kalau puasa adalah penyiksaan diri yang dianut oleh orang-orang yang mengaku beragama Hindu. Nah, kata upawasa ini adanya di salah satu kitab yang dianut oleh agama Hindu. Nah, itu ya. Jadi sangat jelas sekali perbedaannya. Nah, kemudian poin yang kedua, apa bedanya Idul Fitri dengan Lebaran? Kalau Idul Fitri, menurut bahasa Idun itu berasal dari kata ada yang udu audan. Idan. Dipindah pola menjadi idun. Artinya kembali. Fitri. Ada yang mengatakan fitri itu kembali makan pagi. Ada yang mengatakan fitri itu adalah suci. Dan kalau Quran mengatakan fitri itu adalah allati fataran nas alaiha. Mengembalikan manusia kepada sang pencipta alam semesta angkasa ini. Yakni yang menciptakan semesta angkasa dan permukaan bumi ini. Nah, jadi kalau menurut Quran bahwa Idul Fitri itu adalah kembali menurut tatanan hidup menurut ajaran Allah, yakni kembali kepada tatanan hidup Al-Quran. Nah, itu Idul Fitri. Jadi tidak membahas kalau Idul Fitri itu tidak membahas harus berpakaian baru, ya, harus celana baru, harus kopiah baru, dan semacamnya. Harus ada daging, harus ada ketupat. Hanya itu tentang Idul Fitri itu. Nah, kalau semacam yang tadi, misalnya kita harus punya pakaian baru, pakai kopiah baru, pakai celana baru. Nah, itu bukan Idul Fitri, tapi Lebaran. Lebar. Kalau kata orang Sunda, lebar itu
sesuatu yang sia-sia. Padahal Al-Quran tidak memerintahkan seperti itu. Coba, kalau umat Islam menyadari ini semua, insya Allah tidak akan ada defisit anggaran, tidak akan ada kebangkrutan. Ya. Nah, itu dua materi yang saya sampaikan pada malam hari ini, yaitu tentang saum tidak sama dengan puasa dan Idul Fitri tidak sama dengan Lebaran. Oke, hanya sampai di sini saja dulu. Silakan kalau ada tanggapan, kalau ada komentar, siapapun boleh. Insya Allah nanti komentar-komentarnya akan saya jawab lewat postingan videonya lagi. Dan sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe-nya, kemudian tekan tombol loncengnya, dan tekan tombol like-nya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.